Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jumpa lagi di video saya kali ini. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aska dan saya di sini akan bercerita tentang sekolah saya yang dimana SMK berbasis pondok pesantren. Seperti apa keseruan video saya kali ini? Tonton terus videonya sampai capcus. Ustadz Teguh teman-teman namanya. Dia ini adalah pengasuh pondok pesantren Dr. Dia, dan dia lagi sedang mengisi ceramah kuliah subuh di masjid. Biasanya saya dan teman-teman ikut dia untuk ceramah saat subuh bersama di masjid. Dan materi yang dibawakannya kali ini adalah tentang kun fayakun. Setelah salat subuh, saya pun mengikuti kegiatan menghafal Al-Quran di pondok pesantren. Juz yang dihafal adalah juz 1 surat Al-Baqarah. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadharu alaihim bil ismi wal udwan. Kenalin, ini namanya Bu Halimah. Dia adalah guru paling senior di SMK Robirodia. Usianya bisa dibilang udah cukup tua, yaitu 61 tahun. Usia segitu masih semangat ngajar guys. Mengajar anak-anak SMK yang bisa dibilang dablek, ngeselin, dan segala macam. Biasanya dia mengulang mata pelajaran bahasa Arab, fikih, betaki, dan tahfiz. Dalam materi fikih yang diajarkan, dia membahas tentang sholat berjamaah, bersuci, berhudu, tayamum, dan segala macam. Dalam materi bahasa Arab yang diajarkan yaitu biasanya menambah mufrodat atau kosakata dan mengerjakan soal-soal yang ada di buku bahasa Arab dan lain sebagainya. Dia juga mengulang mata pelajaran tahfiz di SMK Robirodia. Biasanya tahfiz di sini diisi dengan setoran hafalan juz amma serta pelajaran tajwid dan lain sebagainya. Ada al-samsiyah, tolong disebutkan huruf yang lain. Yang al-qamariyah. Al-qamariyah itu kemarin sudah bikin ini lah, ejaan. Iya, baju di toko. Kalau disebutkan punya apa saja? Toh kaf bajim toh kaf. Kalau lihat jaga wahab akimah, jadi alif, ba, bin, ha, jim, kaf, dal. Lihat jaga wahab akimah, di alif, ba, bin, ha, jim, kaf, wahab, wawu, khofa, akimah, ain, qaf, ya, mim, ha. Biar termasuk al-qamariyah. Kemudian apa tuh artinya asyik? Ini dia dari segi arti. Tadi dari segi hukum bacaan. Apa asal, apa al-qamar? Dari segi arti.
Asyam itu artinya di siang hari. Matahari. Iya, Alkomat. Iya, Alkomat bulan Asyam matahari. Dan ini ada teman saya sedang setoran surat Asyam, dan seperti biasa setelah setoran ditanya oleh Bu Halimah tentang tajwidnya segala macam. Anak terakhir, tapi anak pertama kayak Nopana. Pak Kaki itu kayak ya, ibu dia kan 85. Ibu lahir 60. Autobiografi. Kenapa ada yang ditanyakan? Ya barangkali bisa jadi ini apa? Penyemangat. Belum mau mati, Bu. 61 sehat. Belum mau mati. Bu Halimah belum mau mati. Bu mati. Lihat. Ini enggak. Keras. Ibu gak suka bisik-bisik. Halimah mau mati gitu. Iya. Jawaban ibu siap. Setelah maghrib, kegiatan di pondok pesantren SMK Robi Rodiah adalah Murojaah Al-Quran. Murojaah Al-Quran ini adalah program rutin di pondok pesantren SMK Robi Rodiah. Biasanya juz yang diulang adalah juz amma dan juz 1. Nah, kali ini sedang membaca juz 1 surat Al-Baqarah. Wahima la ta'lamun Malamam kasaba sayyata Bani Isra'ila Allah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal kulin nasi husna salah wa aqimus salata wa atuz zakata summa Dalam murojaah biasanya diisi ceramah oleh Ustadz Teguh. Materi yang dia sampaikan mengenai arti dan kandungan ayat di Al-Quran. Tidak hanya itu, mungkin banyak materi-materi dia, tapi biasanya yang dia sampaikan adalah arti dan kandungan ayat dari surat dari Al-Quran. Tapi kalau orang tua ngajar ikut dalam syirik agama, batasannya adalah ketaatannya selama tidak mengajak ke maksiatan. Ya. Tadi nggak ada yang tarik ya, kita tadi anak sama Saya ikut. Ayo. Nyembah. Patung. Jadi kan siapa ini? Saya. Umar. Amr bin Jabu bin Quraisy bin Su'aib. Gagal video. Jadi agama. Terus ceritanya nyambung. Gak tahu kan kepala.
Nyanyi bapak tuh anaknya apa bapaknya? Semuanya. Saya. Bapaknya nyanyi bapak tuh, Pak ini diapain? Untuk pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini diisi oleh Bu Dwi. Bu Dwi ini orangnya ramah, baik, dan selalu membawa setiap ngajar selalu membawa anaknya. Nah, ini adalah anaknya, namanya Umar. Kelakuannya agak-agak agak-agak lincah dan gak mau diem. Menurut asas ini, setiap negara dimanapun juga dia berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuasaan ekstrateritorial, artinya, garis bawahi. Nah tadi yang pertama ini berskala internasional, itu tadi artinya sudah digaris bawahi ya. Nah sedangkan ini ekstrateritorial, artinya hukum negara tersebut tetap berlaku jika bagi Di SMK Robrodia ini ada ekstrakurikuler pramuka. Pramuka di sini biasanya diisi oleh kelas 11 dan kakak pembina. Nah, kali ini anak kelas 10 sedang melaksanakan pramuka dengan kegiatan pelatihan baris berbaris dan latihan langkah. Selanjutnya ada ekstrakurikuler Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah ini adalah program tambahan pendidikan agama Islam di SMK Robrodia. Biasanya materi yang disampaikan itu mengenai tentang bagaimana cara kita berpola pikir dan pola sikap menurut Islam dan lain sebagainya. Untuk program Madrasah Diniyah ini diisi oleh Ustaz Teguh selaku mudir atau pengasuh pondok pesantren SMK Robrodia. Sampai yang ketiga itu terakhir. Ulang aja nih, bapaknya masih itu nih, bukan. Yang ketiga, pantungnya itu dibuat dengan yang sama.
dirinya sendiri. Akhirnya apa? Lebih jauh dari Allah baru paham. Kamu sendiri sama banyak. Kamu bukan berarti kamu bisa melindungi dirimu. Kamu sama Tuhan. Takut itu kan, coba begitu aja bisa. Dia sendiri tidak bisa melindungi dia sendiri. Gimana caranya? Dia di situ nggak bisa bantu. Gimana? Setiap malam Jumat, rutinitas di pondok pesantren SMK Robi Rodiah adalah membaca surat Yasin, Ar-Rahman dan Al-Waqiah yang dipimpin oleh Ustaz Teguh selaku mudir pondok pesantren Robi Rodiah. Karena itu kami juga membaca surat Yasin Al-Kahfi. Kenalin teman-teman, ini guru bahasa Indonesia saya, namanya Bu Dwi. Dia ini guru yang paling baik sekaligus wali kelas yang paling baik. Dia ini mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran PKN. Kali ini pelajaran bahasa Indonesia dipegang beliau dan materinya tentang drama. Ini apa? Tahapan yang pertama dalam alur cerita. Tahapan pertama dalam alur cerita ini namanya eksposisi ya. Unsur-unsur dalam cerita ini seperti tokoh, latar, tempat, dan suasana ini dihadirkan di sini. Di dalam tahap pertama ya, ini yang namanya eksposisi. Nah, terus yang kedua komplikasi atau bagian tengah, komplikasi ya, dicampur-campur, itu namanya bercampuran, komplikasi atau bagian tengah cerita. Pada bagian ini mengembangkan sebuah konflik atau pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dirinya dan tujuannya. Dia mengalami berbagai kesalahpahaman dan perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Nah, tetapi lucu. Nah, itu di salah satu TV itu ada yang apa tuh itu namanya? Yang kocak itu loh. Stand up, Yang di sketsa, ya, yang ada gendek Jawanya juga itu loh. Oke. Parto itu loh. Oke. Nah, oke.
ini adalah Ustadz Fakih, kepala sekolah sekaligus guru di Pondok Pesantren Robirodia. Hari ini dia mengajar mata pelajaran Khulasanul Yakin. Khulasanul Yakin ini menceritakan tentang kehidupan Rasulullah SAW sebelum Islam datang dan sesudah adanya Islam. Zaman Rasul ada dukun dah. Sudah. Nabi kan pernah disantet. Pernah. Gimana tak? Ya kemudian sempat ini nggak bisa gerak, tapi kemudian karena beliau Rasul ya, artinya kemudian oleh Allah langsung ibaratnya diselamatkan, dibersihkan dari itu. Jadi santetnya itu melalui makanan. Kan kaum Yahudi itu kan nggak suka terhadap dakwah Rasul, maka mereka kemudian apa yang disukai Rasul ternyata kambing. Jadi Rasul itu paling suka makan kambing bagian istilahnya kempor. Di bagian itu kemudian dikasih makanan yang sudah disantet. Jadi ketika Nabi makan, maka dia akan kemudian sakit gitu kan. Tapi ya sebelum itu kemudian Allah memberitahu, walaupun kemudian sudah ada yang masuk di dalam. Jadi ya artinya bangsa Yahudi itu sejak dulu kala memang membenci, memerangi para rasul. Hilmi cerdas, wasobri sabar, walutfi lembut, walafi dan pemaaf. Latah dok, ya. Janganlah marah. Kemudian janganlah engkau memakan bangkai saudaramu seperti hanya kayu bakar memakan api memakan kayu bakar. Tentang hasad tadi. Ya. Baik, terakhir bahwa tinta Allah min jami'il mustaziina, dan Allah menegakkan Islam ya dengan kemudian Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan video saya sampai akhir. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, salah kata, dan apapun itu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. I hate all this overthinking. Oh.